Baiklah teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat makalah. Pertama-tama kita membuka Word dan membuka file baru. Nah, selanjutnya itu kita membuka ke layout dan kita beralih ke margin untuk menentukan ukuran kertas yang akan kita pakai. Seperti top akan menjadi 3 dan leftnya menjadi 4 cm. Dan buttonnya menjadi 3 cm dan right-nya juga menjadi 3 cm. Dan kita pastikan bentuk kertasnya portrait dan kita enter. Dan selanjutnya beralih ke home dan memilih font. Yang dipilih itu Times New Roman yang biasanya digunakan untuk membuat makalah, dan size fontnya untuk cover itu 14 dan spasinya itu 1,5. Pada umumnya membuat makalah itu memiliki spasi 1,5 dan font 14 untuk cover. Dan selanjutnya kita membuat judulnya seperti contoh pada video, dan kita beralih ke home dan membuat judulnya sejajar di tengah-tengah dan terlihat rapi. Dan selanjutnya itu kita membuat logo seperti pada video, dan kita mengatur logonya supaya berada di tengah-tengah judul dan mengecilkan logo sesuai dengan yang kita inginkan supaya terlihat rapi. Dan berikutnya itu kita membuat nama kelompok kita seperti disusun oleh atau kelompok 5 atau nama anggota kita dan membuat paragrafnya menjadi rata di tengah-tengah sesuai dengan judul kita. Dan berikutnya itu kita membuat option 1 atau 2 sesuai dengan berapa jumlah anggota kita. Dan selanjutnya yang kita buat adalah nama dosen pengampu dan mata kuliah kita dan jurusan kita dan fakultas dan universitas kita seperti pada video. Dan membuat nama dosen pengampu, mata kuliah dan lain-lainnya itu harus menggunakan huruf kapital dan harus sejajar dengan judul kita supaya terlihat rapi ya guys ya. Dan kita membuat nama universitas kita dan tahunnya. Dan selanjutnya kita rapikan supaya terlihat indah, dan kita pastikan paragrafnya itu
spasinya 1,5 ya, seperti pada video 1,5. Jika sudah menjadi 1,5 maka dia akan terlihat rapi ya guys ya. Oke, kita rapikan. Dan tanda titik 2-nya juga harus rapi dan sama. Dan kita rapikan kembali supaya sejajar. Dan selesailah covernya yang sudah kita buat. Dia akan terlihat rapi jika sesuai dengan aturan yang kita buat. Dan selanjutnya itu membuat kata pengantar. Kata pengantar itu biasanya berisikan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun dosen maupun teman-teman yang telah membantu kita melakukan atau pembuatan pembuatan makalah tersebut. Dan di dalam makalah harus terdapat nama kota, universitas kita, tanggal pembuatan, dan nama kelompok kita. Dan berikutnya ini membuat daftar isi yaitu judul-judul besar dari semua bab. Dan selanjutnya itu bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya berisikan dengan latar belakang dan berisikan rumusan masalah, tujuan pustaka, berisikan tentang teknik penelitian. Dan berikutnya itu bab kedua itu kajian pustaka yang berisikan dengan penelitian. Dan yang bab berikutnya adalah bab ketiga yaitu pembahasan, di mana di pembahasan ini berisikan semua hasil penelitian kita atau hasil dari makalah tersebut yang dibahas dan yang dicantumkan di dalam makalah tersebut. Dan selanjutnya itu adalah bagian penutup. Di dalam penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu adalah hasil dari semua isi dari makalah kita. Dan yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Dan cara membuat halaman itu kita mengambil pada page number, dan di situ kita bisa memilih bentuk halaman yang kita inginkan dan halaman yang menurut kita rapi dan yang ditentukan oleh dosen, karena bisa ditentukan oleh dosen juga. Dan selanjutnya jika kita ingin membuat daftar pustaka, kita pergi ke table of contents. Itu ada juga pilihan bentuk daftar isi yang akan kita buat. Itu bisa dilakukan secara otomatis dan bisa menggunakan reading
menggunakan heading 1, heading 2 yang dimana kita mencantumkan judul-judul ke dalam heading 1 sampai seterusnya, dan akan membuat daftar pustaka otomatis. Daftar pustaka, daftar isi otomatis. Dan setelah itu jadilah makalah yang kita buat. Dan pembuatan daftar pustaka itu bisa kita menggunakan manual dan bisa menggunakan Mendeley. Menggunakan Mendeley saya juga kurang paham ya, karena belum mempelajarinya. Inilah hasil dari makalah kita ya guys ya, walaupun sedikit tidak pintar, tetapi saya sudah sedikit mengerti dan bisa melaksanakannya atau mengerjakannya.